Oke, saya coba mundur sedikit menyampaikan tentang penjelasan register ya. Jadi kata kuncinya kalau kita mau mengakses ADC, esensi utamanya itu bahwa kita dapat mengetahuinya eh, adalah apa namanya fitur mikro hanya memiliki satu unit saja ya. Tapi kenapa kok ada banyak ya istilahnya itu ADC-nya diakses ya, bisa lebih. Itu kalau kita tangkap informasinya bisa sampai dengan 16 channel ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita tahu istilah ADC, terus kemudian di sini yang saya tampilkan ada multiplexer, itu sebetulnya kan kita tahu fungsi dari multiplexer kan memungkinkan banyak input dan keluarannya adalah satu. Tinggal bagaimana mengatur sekian banyak input itu untuk dikendalikan untuk bisa dikeluarkan di setiap channelnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa ADC di dalam fitur mikro itu sebetulnya satu, hanya saja diaksesnya secara bergantian sequential. Jadi kalau misalkan kita bayangkan punya sinyal analog lebih dari satu, misalkan ada 5, maka misalkan 5 unit sensor yang berbasis analog itu saya masukkan, dan itu didefinisi di channel yang saya sebutkan tadi, maka sesi itu rektor. Masih ingat ya fungsi dari multiplexer? Ada yang tidak tahu? Silakan. Kalau memang nggak tahu fungsi dari multiplexer dan apa namanya, ya Iwan? Oh ya. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak, kan kurang lupa mungkin Bapak. Ya. Dulu kok gini. Nah, tapi ya oke, ini aja dulu. Ya. Di sini kan ada input ya. Pin ini kan kalau kotak gini kan simbolnya adalah input. Sebentar gak kelihatan ya. Oh. Kok lu. Oh, lepas. Kok. Oh alah, mau ini. Ya. Ya, saya coba tampilkan blok diagram dari ADC. Kalau Anda perhatikan di sini hampir semua setiap bagian itu selalu ada yang namanya simbol multiplexer. Ya. Di sisi miringnya ini adalah merupakan selektor yang dikendalikan lewat apa ini namanya register, ya kan? Bahkan ada multiplexer decoder, ya, karena sangat banyaknya
diperlukan untuk mengakali selektor yang di sini. Salah satunya adalah 16 channel ini ya. Jadi di utamanya pun juga ya, channel selection ini yang mana dikendalikan oleh ADMUX itu mengendalikan nggak hanya channel ADC tapi juga ada bandgap dan ya ground pasti ya. Nah ini kita tahunya kok bisa ADC itu hanya satu. Kalau Anda perhatikan semua keluaran ya itu menuju kepada gain amplifier dan dimultiplex dan masuk ke conversion logic itu hanya satu bagian ya. Kita bisa mencari ya AVR tipe yang lain di mana ADC-nya itu lebih dari satu. Menyebabkan microcontroller kalau nggak salah ada tipe tertentu yang ADC-nya ada lebih dari satu. Nah itu biasanya agak mahal ya, karena analog yang ADC-nya lebih dari satu itu mahal sekali. Nah sedangkan sini VR yang kita pelajari yaitu 2560 Mega 2560 hanya memiliki satu ADC dan kanal akses ke ADC-nya itu bisa mencapai 16 channel. Nah, 14 differential input channel dan 4 differential input channel dengan gain itu adalah turunannya. Ya, sebenarnya kan tetap merujuk pada 16 channel. Nah, ini yang menyebabkan ADC-nya ada 16, keliru. Tapi ada 16 kanal yang bisa mengakses ADC. Itu ya, fitur ADC pada mikro. Oke, kira-kira seperti itu. Paham ya, Iwan dan yang lainnya? Siapa ini, Alvira? Paham, Bapak. Ya, Alia. Ya. Jadi itu ya, kita tahunya satu channel itu, kita harus melihat blok diagramnya ini. Ya. Blok skematik dari ADC. Sama, ya, kalau kita belajar di mikro-mikro yang lebih kecil, bahkan ya, nggak mungkin lebih ya, sinyalnya satu. Oke. Nah, sehingga berkorelasilah dengan apa yang saya ceritakan dengan register ADMUX. Ternyata untuk memilih kanal ADC itu dikendalikan oleh MUX 0 sampai dengan 5 kalau nggak salah ya. Karena kita mengetahuinya di tabel 26-4 itu di sini MUX 0 sampai dengan 5, sehingga yang kelima ini melibatkan register ADC SRB yang kelimanya ini. Seperti itu. Nah, loncat selebihnya diferensial, baik itu positif, negatif, dan gainnya. Nah, kalau salah kan kemarin saya sudah menyampaikan kebutuhan dari positif and negatif differential input itu biasanya digunakan apabila kita mendesain sebuah sinyal processing yang diperlukan untuk ketelitian. Ya. Yang diperlukan di sini adalah delta. Nah, deltanya kan cukup kecil. Nah, karena delta cukup kecil, internalnya AVR atau menggunakan eksternal. Jadi kalau satu kali ini adalah bisa jadi sinyalnya itu sangat minim sekali, kecil sekali, sehingga dikuatkan dengan eksternal amplifier. Nah, tapi kalau misalkan nggak angka 200 ini cukup, nggak perlu lagi menggunakan amplifier di luar. Seperti halnya ini pull up resistor, internal pull up resistor itu kan sudah disediakan, tinggal kita pakai sehingga menghemat rangkaian tanpa ada resistor eksternal. Ya, seperti itu. Nah, di ADC SRA ya di sini lebih banyak mengendalikan konsep kerja dari ADC ya. Ya nanti akan kita coba pelajari dengan membuat contoh ya percobaannya. Dan itu sebagai percobaan Anda juga nantinya. Nah, ini ya. Kita masuk ke bagaimana mengambil data ya, mengambil data dari hasil konversi. Kan kita tahunya saat melakukan konversi itu
ada waktu cycle ya. Nah, saat dalam cycle ini kita tidak boleh mengambil data ya, karena memang belum valid ya. Baru valid kalau kita sudah mendapatkan informasi yang namanya di ADC SRA ya, register itu apabila ada flag ya tentunya flag ini kalau kita define yang namanya interrupt misalkan. Nah, atau kita bisa menghitung ya, if ADC is written at the same time as the ADC is enabled, will take 25 ADC clock ya cycle sesuai dengan informasinya ini. Jadi kita ambil yang paling lama yaitu 25 cycle untuk first conversion ya, supaya aman untuk dilakukan proses pengambilan data. Nah, kemudian kita bisa mengetahuinya dari saat pertama kali kita lakukan start kalau memang kita tidak menggunakan yang namanya interrupt. Oke. Nah, ada dua pendefinisian pengambilan data. Nah, kita tahu kalau ADC yang diletakkan di ADCL dan ADCH itu bisa kita asumsikan resolusi ya. Kita tahu kalau di ADC ini resolusinya adalah 10 bit. Nah, saat ADLAR sama dengan 0 ya, itu adalah default ya. ADLAR itu ada di ADC SRB ya kalau salah ya. Atau di ADMUX. Oh ya, ada di ADMUX. Ini ya. Ya, ADLAR itu ada di bit 5 pada register ADMUX dan initial value-nya adalah 0. Nah, berarti kalau 0 posisi bit registernya itu adalah seperti ini ketika ADLAR sama dengan 0. Nah, berarti apa? Ini kita bisa ambil datanya secara berurutan. Nah, berarti apa? Kita bisa mendefine ini ADC menjadi resolusinya 8 bit, tidak perlu tinggi-tinggi 10 bit. Tapi kalau misalkan mau dibuat 10 bit, berarti ADCH-nya kita ambil datanya. Nah, berarti apa? 10 bit ketika ADLAR sama dengan 0 yang di-define di register ADMUX, maka kita ambil 8 bit dan selanjutnya 2 bit itu kita tambahkan. Nah, tentunya ada pemrograman khusus untuk meng-add apa yang terjadi kalau misalkan kita define ADLAR yang sama dengan 1. Nah, Anda lihat positioningnya. Nah, karena positioningnya berbeda dibandingkan dengan yang ini, yang di atas, maka kita harus hati-hati teknik pengambilan datanya gitu ya. Oke, jadi tekniknya di sini ketika DC conversion is complete, result is found in these two register ya. Jadi ada di dua register itu. If differential channel are used, the result is presented to complement form. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan diferensial ya, maka hasilnya itu dipresentasikan dalam bentuk komplement 2 kali di situ ya. Harusnya Anda tahu istilah komplement ya saat di mata kuliah elektronika digital ya, caranya mengkalkulasi. Nah, ketika DCL terbaca ya, saat dibaca gitu ya, ADC register itu tidak akan update ya sampai ADCH itu terbaca. Jadi ibaratnya kita kalau mau membaca itu berurutan dari ADCL dulu baru ADCH ya. Jadi ADCL dulu baru ADCH. Nah, konsekuensinya jika hasil Anda menggunakan LAR-nya ya itu
tidak lebih dari 8 bit atau 7 bit plus tandanya itu ini artinya maka kita bisa mengambil ADCH dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari adelar. Nah, paling gampang ya kita tidak perlu mengubah adelar itu menjadi yang lain, tapi kita anggap defaultnya adalah adelar sama dengan 0, dan kemungkinan yang paling mudah adalah seperti yang saya kuningkan ini gitu ya. Oke, jadi nanti kita coba lihat ya. Nah, kemudian di dalam register ADC-SRP ya, awalnya kan kita ngomongnya multiplexer 5. Nah, ternyata ada pengendali trigger. Nah, di sini disebutkan ADTS 0 sampai dengan 2 ya. Kalau misalkan ADTS 0, 1 dan 2 itu kita tidak definisikan, maka dia adalah modenya free running. Ya, masih ingat ya? Kalau ADC itu ada model first conversion, ya single conversion sama free running. Jadi kalau misalkan kita tidak mendefinisikan ADTS, maka ada kemungkinan dia adalah free running dan single conversion. Nah, single conversion itu adalah diinisialkan ADC start conversionnya itu always 1, artinya free running. Nah, berarti apa? Dengan nilai 0, 0, dan 0, maka auto triggernya itu selalu mengakses ADC saja. Ini menarik kalau kita menggunakan auto trigger ya. Ini maksudnya apa sih auto trigger ini ya? Coba kita baca. Jika ada T di dalam ADC ditulis 1 gitu ya, dan kemudian kita melakukan konversi, dan maka ADC itu ada T akan bekerja. Tapi di sini jika ada T-nya itu 0 gitu ya, ada T itu apa sih? Di ADC SRA ya, ada T. Nah ini ya, ada T itu kita definisikan. Nah, ya. When this bit is written to 1, auto trigger is enabled. Jadi kalau Anda ngasih logika 1, maka auto trigger itu diarahkan ya. Tapi kalau di sini tidak, maka ADC itu ini belum selesai ya. Jika ditulis 1, auto trigger is enabled, ADC akan start konversi on positive edge di selected trigger signal. The trigger source selected by setting. Nah, itu harus mengerucut ke ADC SRP, yaitu di ADTS. Nah, apa yang terjadi kalau itu tidak? Maka yang ada adalah dia akan start ADC-nya sebagai single gitu ya. Nah, ini nanti opsi ya. Ketika modenya itu free running, maka ada T-nya harus dikasih logika 1, dan ADTS maka ada T-nya harus dikasih logika 0. Berarti hanya itu dikatakan ada 2 mode, free running mode untuk ADC dan single conversion, itu yang membedakan. Nah, ketika ada sekian banyak ini, nah menariknya ketika dia mencapai, kita bisa men-start field comparator, external interrupt request. Nah, berarti apa? IRQ yang kemarin Anda pernah pelajari itu kita bisa mengisi dengan dasar ketika ADC itu nah, misalkan ya, saya punya sensor analog temperatur yaitu LM35. Nah, ke channel 0 ADC. Kemudian saya kasih logika 1. Nah, maka timer counter overflow ya, misalkan saya berarti ADTS-nya harus diisi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ketika kita mentor alamat yang overflow, tentunya dasarnya ketika hasil
dibaca, oh ternyata nilai temperaturnya adalah 30, maka menggerakkan yang namanya atas, yaitu menggerakkan relay. Nah, ini menarik atau trigger yang ada di dalam ADC seperti ini. Kira-kira paham ya? Nah, di sini hanya ada beberapa saja yang bisa kita gunakan, yaitu di analog komparator, external interrupt, sama timer counter tipenya. Nah, kira paham ya? Atau ada yang tidak paham? Mungkin perlu ditanyakan, silakan. Jadi ada dua tahapan, eksekusi ADC. Hasilnya kalau sudah selesai konversi, maka kita pause ini. Oke? Ya, oke. Apa sih Pak? Mau tanya. Ini yang pinnya tadi gimana ya Pak? Yang ADTS2, ADTS1 sama. Ya, ini kan ADTS itu didasari oleh pendefinisian ADAT. Ya, ADAT ini ada, nah ini kan ada kan? ADAT itu ada di ADC SRA. Artinya ketika ada ADAT itu kita logic 1, maka menggerakkan yang namanya ADC atau trigger ini, tinggal pilih nantinya. Ya, ketika ADAT bernilai 0, ya, berarti ini ada di ADC SRA kan ya. Ketika ADAT ini bernilai 0, maka ADC ini hanya bersifat sebagai single conversion, tidak free running. Ya, karena ADC atau triggernya disable karena bernilai 0. Initial value-nya kan 0 kan ya. Tapi berbeda kalau misalkan saya mau menggunakan ADC ini sebagai free running, artinya ADC itu di fungsi continue tanpa kita melakukan enable istilahnya menggerakkan bit 6 ini atau istilahnya start conversion. Ya sudah, nggak akan pengulangan lagi. Nah, di dalam mode free running itu bisa dilakukan apabila ADAT-nya bernilai 1, kemudian kita merujuk ke ADC SRB menuju ke ADTS. Nah, salah satunya kita bisa menggerakkan trigger source-nya free running. Tidak hanya itu saja ya, kita juga bisa men-trigger source lain selain free running, yaitu nah ini ada analog, external interrupt, resist interrupting dengan dasar angka variabelnya si ADC. Kita bisa action berikutnya. Nah, contohnya saya tadi apabila ada pemasangan sensor yang masuk ke ADC, nah di situ hasil pembacaannya itu adalah 30. Nah, 30 kan cukup panas, atau 35 gitu ya. Nah, cukup panas, maka kita harus menyalakan exhaust fan supaya panas ini mengalir. Nah, itu bisa kita gunakan alur cerita tadi itu menggerakkan menggunakan, selain menggerakkan kipas, durasinya ditentukan. Oke, mungkin itu. Gimana tadi? Paham ya? Iya Bapak, insyaallah. Ya. Oke, nah selain tadi ada ADMUK, ADCCRA, ADCSRB, kemudian ADCH, ADCL, nah sebetulnya di Mega 25 yaitu register DIDR0 dan DIDR2. Sebetulnya dia di sini adalah benar-benar memultiplikasikan input channel ADC itu supaya tidak berubah menjadi digital. Nah, apa? Nah, ini Anda perhatikan ketika masing-masing bit ini benar, maka apa? Digital input buffer on the corresponding ADC pin is disabled. Artinya pin out ADC itu menjadi digital
Nah, corresponding pin register bit will always read as 0 when is bit set, when analog signal is applied to. Nah, ini maka nanti sebenarnya kita hanya karena di sini initial value-nya 0, maka dalam mendisabelkan register tersebut untuk fitur ADC. Nah, di sini kan ada 16 ya, maka DIDR0 ini untuk merujuk ke ADC channel 0 sampai dengan 7 ya, jadi disable. Nah, sedangkan DIDR2 itu adalah mendisabelkan ADC yang ada di channel 8 sampai dengan 15. Kan ada 16 kan, jadi perlu 2 ini. Oke, tapi kita nggak perlu 0 dan 2 karena initial value-nya sudah 0, maka ya sudah disable dia. Justru kalau kita apa namanya gak bisa ya. Nah, sekarang kita coba melakukan istilahnya brainstorming penguasaan bagaimana mengakses ADC. Nah, ini percobaannya bagaimana mengambil nilai ADC. Nah, kita coba ambil resolusi 8 bit ya, yang ditampilkan pada output 8 bit LED, bar LED ya. Jadi ada bar LED, tapi kita ambil ADC-nya dengan resolusi 8 bit. Pasti kurang presisi, bukan kurang presisi, istilahnya ya kita kan tahu ya, beda 8 bit sama 10 bit, yaitu 255 dan 1023. Nah, ini supaya kita memudahkan caranya menganalisa dan mengambil data. Oke, nah di sini katakanlah saya buat pemrogramannya dengan seperti ini modelnya. Nah, ada data ADC dengan 0, lagi channel 0. Nah, ini channel 0 itu maka nilainya adalah 0000, 0 dari MUX 0 sampai dengan 5 pada register ADMUX. Artinya apa? Kita mengakses ADC channel 0. Ya, sesuai ya. Nah, kemudian di dalam main programnya, berarti apa? DDRA, nah ini tujuannya untuk mengeluarkan data ADC ke output bit, karena kebetulan bar LED-nya ada di port A, semisal seperti itu. Nah, kemudian di sini teknologinya menjadi 8 bit dengan menggunakan referensi tegangan APCC. Artinya APCC apa ini? APCC itu adalah menyambung VCC yang masuk ke mikro itu dibelokkan pin out APCC-nya. Jadi ini. Nah, Anda ref APCC nggak ada ya. Pin APCC, oh ini dia ya. Pin APCC itu ini. Biasanya pin APCC ini itu dihubungkan dengan VCC ya. Pin ini dihubungkan dengan VCC ya. Groundnya juga supaya fall gitu kan ya, inputnya jadi fall ADC VCC namanya. Itu ya. Kemudian ADMUX-nya ini kita buat adelar sama dengan 1 misalkan ya. Terus ref S0 ya. Terus OR channel ya. Jadi di orkan channelnya di sini adalah 0 ya. Sebenarnya adalah harus dikasih logik 1. Oke, kemudian channelnya di sini ada di register ADMUX ya.
Kemudian ADC-SRA. Nah, ini adalah ADEN itu adalah mengenablekan ADC. Jangan lupa, kalau enggak, ADC-nya enggak akan jalan. Nah, kemudian saat di dalam program yang looping while 1, nah, ADC-SRA itu ada register bit yang namanya start conversion, yaitu ADSC. Nah, ini. Ya. Ketika kita memberikan logik 1, maka dimulailah yang namanya konversi. Nah, untuk konversi ini selesai atau tidak, kan kita kan nggak tahu menghitung 25 clock itu kayak apa gitu ya, cycle. Nah, paling gampangnya kita buat while, yaitu cek ADIF-nya. Ya, ADIF-nya ini kita cek. Nah, ini ya, interflag-nya ya. Ketika ada CRA di dalam registernya ADF-nya 1, maka dia akan terus menunggu sampai dengan tidak sama dengan 1, ya, artinya 0, dan itu logikanya masih sama dengan 0, maka terus gitu ya. Nah, ketika dia sudah benar-benar flag gitu ya, maka apa? Segera di-clearkan, artinya untuk menyelesaikan satu konversi yang sudah terpenuhi. Nah, berikutnya adalah mengupdate register ADCH ke dalam ADC. Nah, ini perhatikan. Karena di sini adalah resolusinya 8 bit dan ADLR-nya sama dengan 1, ya. Ya, ADLR-nya sama dengan 1, 8 bit, maka yang kita ambil ADCH yaitu alamat berapa ini? ADC 9 sampai dengan ADC 2. Kita ambil di ADCH. Nah, ambil, kemudian diupdate datanya, kan di sini integer dan dikeluarkan ke Barlet. Nah, ini menarik ya. Nah, sekarang ini 64, maka apa? Samplingnya itu kita bisa tahu bila mana ini? Ya, 64 berarti kita membagi, nah ini ya, clock itu ketika 64, maka nanti nilainya adalah saat kita mensampling seperti ini. Nah, frekuensinya itu adalah kristal dibagi dengan prescalernya 64, berarti berapa ya? Berapa? 16. Nah, berarti dia frekuensinya adalah 250 kHz. Ya, kalau gitu kita bisa melihat sampling kualitasnya adalah 250 kHz. Sampai di sini paham ya? Berarti data-data itu akan dikeluarkan ke Barlet dengan kualitas samplingnya adalah 250 kHz seperti itu. Nah, ini yang 8 bit resolusinya. Nah, sekarang, nah ini ya sebenarnya percobaannya ini buat Anda gitu ya. Nilai 8 bit tadi itu dikeluarkan ke UART RS232 datanya. Karena kalau hanya sekedar banner nggak menarik ya. Tapi bagaimana menggabungkan dua fitur, yaitu fitur ADC dan fitur UART untuk ditampilkan, misalkan oke lah ditampilkan ke Barlet sudah, maka nilai itu selain Barlet juga dikeluarkan ke serial. Ini sebetulnya lebih ke konsep programmingnya ya. Bagaimana menggabungkan dua fitur dalam satu kesatuan, konsep inisialnya, dan bersinergi secara sekuensial. Jadi apa? ADC-nya dulu diambil datanya. Nah,
datanya tadi kan ada di ADCH, nah tinggal dipindahkan ke UDR karena UART ya, kemudian sehingga ditransmisikan dan dipastikan kalau mau melakukan, nah ini menarik, pasti akan bertanya, Pak, ADTS atau ADAT-nya auto triggernya kok nggak ada ya menuju ke serial sehingga nggak perlu dua fitur, tidak bisa nih ya. Kenapa nggak bisanya? Serial komunikasi atau yang saya katakan UART dari fitur USART itu tetap perlu definisi register karena komunikasi diperlukan handshaking, salah satunya baud rate dan data frame. Nah, berarti apa? Kita bisa mengemas nilai ADC, tadi saya mencontohkan ada 5. Kita bisa membuat ADC misalkan ada L35, ada pressure, intensity, ya semuanya analog gitu ya, sampai 5. Itu bisa kita kemas ke dalam bentuk frame. Nah, seperti halnya kalau misalkan Anda pernah tahu di mata kuliah sistem antarmuka, itu kan ada mikro yang mengeluarkan data sinyal ya. Dalam satu kesatuan itu bisa kita collect, nilainya diambil secara sekuensial, kemudian dikeluarkan ke serial. Kalau misalkan requestnya itu adalah A, maka semua sinyal analog di tiap channel ADC. Kalau hanya ingin temperaturnya saja, maka yang di request adalah yang disetujui. Nah, ini sebetulnya materi ini tuh bisa Anda, karena saya juga mengajar interface ya di Anda kan ini D4 ya Anda ya. Di D3 saya ngajar juga, itu saya harus mengkolaborasikan mata kuliah mikro dengan interface yang mana itu simulasi untuk simulator penghasil itunya. Nah, bagaimana kalau itu sekarang diimplementasikan ke hardware? Nah, salah satu contohnya caranya seperti ini gitu. Oke. Nah, ini ada tugas ya, nanti di dalam praktikum Anda ya silakan. Saya cuman nggak tahu ya nanti apakah bisa kalau menggunakan simulasi, apakah nanti ideal atau tidak. Tapi karena Anda sudah punya minimum sistem, maka saya berharap ya dua-duanya lah biar tahu perbedaannya simulasi sama real gitu ya. Hanya saja saya lupa menginformasikan kalau misalkan hadir praktikumnya ADC itu di lab, saya bisa membantu untuk meng-share potensio. Jadi kalau misalkan Anda punya potensio, tolong Anda taruh potensio itu sebagai sumber informasi sinyal analog gitu ya. Nah ini harus Anda buat, kan kalau nggak salah ada 3 kaki. Nah, Anda buat misalkan saya punya potensio ya, kakinya misalkan seperti ini ya, kita anggap ini adalah Anda dapatkan VCC dan yang ini Anda kasihkan ground ya. Nah, yang ini masukkan ke data sebagai ADC, data analog yang menuju ke ADC ya. Kira-kira bisa Anda membuat sendiri kalau misalkan punya potensio misalkan ringnya berapa Pak? Ya, ringnya ini bisa 10 sampai dengan 50 kilo ya 10 atau sampai dengan 50 kilo ohm. Biasanya sih 10 kalau pengen smooth ya 50 kilo gitu ya. Nah, itu Anda taruh, jadi 3 kaki potensio, satunya VCC, ujung yang lainnya ground, yang tengah itu data, supaya Anda bisa memberikan sinyal. Dan ini VCC 5 volt ya. Ya, 5 volt. Itu
mengibatkan kalau nggak salah kan ada AVCC ya. Nah ini artinya mau Anda harus mengarahkan ke AVCC settingannya itu ya. Nah terus yang ground ini kan pastinya gini. Ya, oke jadi seperti itu. Bisa ya? Nah ini ada percobaan lagi. Kalau misalkan kita mencoba free running, nah berarti apa? Yang perlu dipahami tadi yang sudah saya sampaikan, syaratnya free running ini ada di ADTS toh, tapi ADTS-nya nilainya 000. Tapi supaya free running syaratnya ADT-nya harus dikasih logika 1 di trigger, ya diaktifkan. Nah kemudian di ADCC SRB ADTS-nya harus bernilai 0 free running. Nah mau misalkan Anda nyoba menggerakkan timer ya silakan. Nah kemudian prescalernya dipakailah 64. Nah kalau 64 berarti 16 juta dibagi 64 maka samplingnya 60 kilo juga. Ya masih sama. Kemudian free running-nya 000 ya, ADTS-nya dikasih logika seperti ini tapi dikasih negasi ya, biar Anda tahu ini cara mendefine yang cara lain. Ini supaya Anda tahu ya, memang the power of C itu menarik sekali. Kemudian masih tetap kita menggunakan mengambil 8 bit ya, adilarnya harus di 1 karena kita mengambil dari ADCH ya nantinya. Terus ref S-nya 0 maka ABCC ya seperti yang tadi. Nah channelnya kita ambil channel 0. Nah Pak misalkan channelnya saya nggak mau pakai channel 0, pakai channel yang lain ya, tinggal dirubah 0 sampai dengan 15 di sini kan car ya. Nah kemudian apa mengenablekan ADC baru di start. Nah, karena di sini ADT-nya bernilai 1 dengan mode free running, Anda perhatikan start conversion-nya itu saat pertama kali ya. Jadi di dalam while ini sudah apa? Free running loop forever. Jadi apa data itu berbeda dengan apa yang kita pahami di sini. Ini single conversion itu startnya harus didefinisikan ya, startnya jadi di dalam while itu kalau sudah selesai nah program ini seakan-akan free running tapi esensinya bukan free running karena apa, dilakukan start berkali-kali, saat selesai dia selesai start lagi, seakan-akan free running tapi sini single conversion ya. Kalau misalkan ini ada di atas maka sekali saja yang diproses, tapi di sini karena di dalam while maka berulang-ulang. Berbeda kalau free running maka cukup sekali saja start conversion, maka nanti kita bisa mengkolek data itu terus-menerus. Nah, dipastikan saja instruksinya ini sudah lebih dari 15 cycle, maka aman untuk diambil datanya. Nah, ini karena adilarnya sama dengan 1, maka ADCH yang diambil. Nah, oke. Ini free running mode ya, berarti yang percobaan pertama itu adalah single conversion mode. Nah nanti tugasnya ya dihubungkan ke serial. Nah kemudian bagaimana tampilan yang keluar dari RS232 ini, kalau nggak salah kan kemarin Anda sudah ya, itu lurus gitu ya. Ini buat kata-kata nilai ADC sama dengan berapa gitu ya, maka tegangannya sekian volt. Itu Anda rubah-rubah potensialnya ya, sehingga nilainya kan berubah-ubah turun ke bawah. Biasanya kalau nggak paham gitu nanti nilainya miring gini, seret, nggak boleh, harusnya begini. Dan ini pindah baris, tidak boleh ada spasi ya. Gitu. Nanti Anda bisa melihat pakai terminal untuk memastikan datanya benar lurus ya. Nah, supaya seperti itu, ya ini ada apa yang terjadi kalau kita menghapus ini, gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Bandingkan
nilai ADC hasil pemurah dengan ADC hasil perhitungan menggunakan single channel. Nah, itu silakan nanti Anda coba. Nah, ini ada ya di dalam datasheet. Nah, kemudian ada lagi ini ya. Kalau tadi itu benar-benar fokus ya, sehingga akan menguras resource energi ya di dalam CPU. Nah, ini supaya ADC itu efisien, maka kita coba terapkan yang namanya interrupt. Nah, oke, data ADC channel. Nah, karena interrupt akan selalu muncul ISR, interrupt service routine, namanya ADC vector. Silakan nanti Anda baca dia vektor keberapa gitu ya untuk priority-nya. Nah, hasil datanya itu selain dikeluarkan ke parlet juga ditampung ke ADC. Nah, hasilnya. Nah, tentunya di sini kita harus lihat modenya apa di sini. Oke, port A. Oh, ada HT-nya 1, maka auto trigger-nya aktif. Prescaler. Oke, oh ternyata ADTS-nya bernilai 0 pre-running. Artinya apa? Di dalam while nggak perlu. Nah, berarti setelah pre-running AVCC 8 bit, nah ADC-nya di-enablekan, start, kemudian nah ini terakhir ADIE dikasih logika 1 maka activate, dan jangan lupa kalau misalkan ada ISR maka harus aktifkan yang namanya say. Nah, oke, seperti itu. Nah, programnya ini semakin andal. Nah, kenapa sih diarahkan ke interrupt terus? Supaya while ini tidak mengganggu proses yang lainnya. Nanti kalau ini kan percobaannya kita ini kan baru hanya melibatkan apa namanya, misalkan yang 1B ini ya, itu melibatkan 2 fitur, yaitu ADC dan USART. Nah, perhatikan di dalam while-nya ini sudah cukup banyak ini untuk melakukan sprint F ya, STR itu resource-nya cukup besar. Ya, nanti Anda silakan coba compile nilainya berapa ketika ini seperti ini, dan ketika Anda tanpa menggunakan sprint F itu berapa nilainya. Karena user cukup signifikan. Nah, bisa jadi nanti menerapkan timer. Nah, itu berarti timer, kemudian apalagi PWM gitu ya. Bisa jadi gini, nilai ADC dikeluarkan ke PWM. Redupnya nilai dari ADC juga mempengaruhi kualitas output pada LED, misal seperti itu. Wah, berarti ada 3 dan 4 ya. Berarti kan harus benar-benar hemat. Nah, mau nggak mau kan harus menggunakan interrupt. Nah, ini. Oke. Nah, selesai. Oke, mungkin itu pas ya. 11.20 ya tadi ya. Siapa? Iya Bapak, benar Pak, 11.20 Pak. Oke, masih ada 3 menit sisa waktu. Oke, jadi nanti akan saya share percobaannya ini. Silakan Anda melakukan secara mandiri ya, bisa ya praktikumnya ya. Baik Bapak. Ya, jadi nanti tolong saya di reminder ya Umar ya. Kalau saya lupa buka presensi nanti siang sama share modulnya. Nanti Anda coba. Nah, ini menarik loh nih. Kalau Anda tahu kayak misalkan apa namanya mata kuliah interface, ya bisa nanti berkembang. Kalau saya tekan T, maka akan mengeluarkan sinyal dari ADC ketiga gitu ya, misalkan apa gitu ya. Silakan nanti buat asumsi sendiri supaya bisa fleksibel. Baik, kalau begitu biar persiapan untuk transisi mata kuliah selanjutnya saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, dan saya mungkin untuk Ramadan terakhir ya di kelas Anda ini, dan saya minta maaf kalau misalkan selama interaksi baru baru 2 minggu ya, tapi nggak apa-apa, 2 minggu itu sangat berarti. Kita nanti bisa ketemu lagi setelah Lebaran, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, dan ya saya minta maaf kalau ada kesalahan selama berinteraksi 2 minggu terakhir ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Nanti Bapak izin Pak. Terima kasih Pak. Ya. P 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